Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ananda semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan yang baik ini, kita akan coba melanjutkan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi tentang kewajiban menuntut ilmu. Sebelum lebih lanjut kita memahami kewajiban untuk menuntut ilmu, kita coba kenali dulu apa itu ilmu. Ilmu pengetahuan itu bagaikan pelita atau cahaya di malam yang gelap. Ilmu menjadi penuntun manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan ilmu, manusia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Lantas, menuntut ilmu itu apa? Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya, ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Lantas, apakah menuntut ilmu itu wajib? Jika iya, kita tahu wajib itu dari mana? Yang pertama, dari Al-Quran. Yang kedua, dari As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tilik ya. Ayat Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari surat Al-Mujadalah ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ayat ini berisi tentang perintah dan janji Allah. Perintah untuk berlapang-lapang di dalam majelis dan janji Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Selanjutnya, kita coba lihat surat Ar-Rahman ayat 33. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Ar-Rahman ayat 33 ini, ya, bahwasanya jin dan manusia diperbolehkan ya untuk melintasi penjuru langit dengan cara ya atau dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan Allah di sini para ahli tafsir mengartikan bahwasanya kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Nah, coba kita lihat dari
hadis Rasulullah SAW. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwasanya di sini artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Selanjutnya, ini merupakan keutamaan bagi seorang penuntut ilmu. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan menuntut ilmu yang lainnya bisa kita baca. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan illal jannah. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, padanya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dan ini sebagai penguat yang ada manaqib ya Asy-Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirat fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu pula. Nah, pesan yang terkandung ya dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, ya, yang pertama, bagi umat Islam menuntut ilmu hukumnya wajib. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu termasuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fisabilillah. Selanjutnya, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus, yakni mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang yang menuntut ilmu untuk memasuki surganya. Jadi, teman-teman, jika ingin masuk surga, ya teman-teman sungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Oke, ketika kita sudah memahami ya begitu pentingnya dan wajibnya kita menuntut ilmu, ya, maka perilaku yang harus kita lakukan ya adalah yang pertama, rajin membaca. Yang kedua, bertanya ketika mengalami kesulitan. Yang ketiga, rajin berlatih. Yang keempat, berpikir kreatif. Dan yang kelima, mencatat atau menulis. Ya, karena kaidahnya ilmu itu bagaikan hewan buas. Ya, jika tidak diikat, pasti akan lepas. Sama pun dengan ilmu. Ya, manakala ilmu itu tidak diikat dengan tulisan, maka ilmu itu akan mudah lupa. Oke, itu Anda semua ya terkait kewajiban menuntut ilmu. Ya, harapan Mister setelah belajar ini ya teman-teman atau Anda semua akan lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Sekian dari Mister, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.